Tapi walaupun mungkin background secara pendidikan tidak secara langsung terkait dengan media dan komunikasi, tapi memang alhamdulillah mungkin jalan karir ya, itu selalu terkait dengan media dan komunikasi. Saat ini sebagai pendiri dari Ide Media Komunika, membawahi media online monitor.co.id, kemudian ada media yang berbasis pada platform YouTube, tapi memang segmentasinya di dunia agrobisnis, yaitu di media channel agromaritim. Saya alhamdulillah kebetulan juga adalah dosen ilmu komunikasi di Universitas Pancasila Jakarta, dan baru 2024 ini juga menjadi dosen PAI di Universitas Islam Depok Al-Karimiyah. Dan kalau ini belum keluar SK-nya, masih menunggu, sebagai Direktur Media Pusat Studi Pancasila dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kalau background organisasi kira-kira seperti ini. Baik, saya kira langsung aja sebenarnya kepada apa sih media yang kita maksud. Publikasi media terkait dengan PTKI dan stakeholder-nya, user dan stakeholder-nya dalam hal ini terkait dengan kampus perguruan tinggi keagamaan Islam. Tentu media yang kita maksud adalah perangkat komunikasi dalam hubungan sosial budaya yang tidak tergantung pada interaksi tatap muka individu. Nah, media ini juga terhubung atau dihubungkan kepada institusi dan proses yang diasosiasikan dengan pers, bisa dalam bentuk portal daring kalau dalam konteks era digital hari ini ya koran, majalah, saya kira sudah tidak terlalu relevan saat ini. Itu media-media yang konvensional cetak seperti itu. Kemudian televisi dan radio juga ya tidak terlalu, saya pikir televisi mungkin lebih ke basisnya sekarang TV-TV digital yang berbasis pada platform YouTube gitu. Jadi memang eranya saat ini dalam konteks komunikasi dan media itu era perkembangannya juga tidak terlepas dari apa yang kita alami saat ini, yaitu era teknologi informasi yang begitu pesat dan cepat. Dulu misalkan Bapak Ibu ketika kita ingin mendapatkan informasi, ingin mendapatkan apa namanya informasi yang lebih komprehensif, katakanlah seperti itu, kita misalkan mau mengeluarkan uang kita untuk membeli koran ya. Saya ingat misalkan ketika dulu kami berkuliah di Ciputat gitu, selain tentu informasi dari media elektronik ya, televisi ya waktu itu, karena media-media digital kan belum berkembang. Itu ya kita harus mencari koran setiap pagi ke loker, atau bagi yang agak tajir sedikit berlangganan gitu bulanan. Kalau tidak Kompas ya Republika gitu. Atau misalkan kita berkorban sedikit ya, misalkan dengan ya pagi-pagi rebutan gitu, nongkrong di sekret organisasi untuk berebut siapa yang mendapatkan baca koran terlebih dahulu gitu. Artinya ada pengorbanan. Kemudian setelah itu pengorbanan kita nggak cukup, untuk kita harus membaca, memilih dan memilah informasi satu persatu. Nah, saat ini ya era itu sudah tidak berlaku gitu. Saat ini eranya adalah informasi itu langsung langsung disediakan, disodorkan kepada kita, kemudian kita tinggal hanya memilih, memilah, dan ya tentu saja membacanya begitu. Nah, itu gratis gitu. Nah, itu pun ya hari ini ya tetap tingkat literasi masyarakat kita itu juga masih rendah begitu. Nah, ke depan seperti apa? Ini terus berkembang gitu. Nah, kita di media menganalisis ya, membaca ya Pak Ajang dan Ibu-ibu semuanya, membaca atau menganalisa bahwa eranya sekarang lebih maju lagi gitu. Orang sudah tidak mau lagi gitu kan membaca gitu, membaca teks dalam hal ini misalkan ribet gitu kan, membaca teks itu satu ribet. Orang sudah tinggal enak, enjoy, tadi sempat disinggung oleh Pak Dirjen, untuk hanya sekedar ya mendengarkan saja begitu, melihat dan mendengarkan saja mereka sudah mendapatkan informasi.
Artinya apa? Ini ada tantangan tersendiri memang dalam konteks media dan publikasi. Dalam arti bahwa ya ujung tombak hari ini adalah bagaimana kreativitas kita untuk meng-create konten media publikasi berbasis audio visual. Bentuknya itu bisa yaitu konten-konten yang sifatnya visual, gambar, kemudian apa namanya suara gitu kan, voice gitu kan, atau audio visual berupa video kreatif dan lain sebagainya. Mohon maaf Pak, ada gangguan pesan. Nah itu eranya seperti itu sekarang gitu kan. Nah eh, makanya itulah tuntutannya bagaimana kemudian kita bisa berkreasi, berinovasi di dalam membuat konten itu. Oke, nah ini media publikasi Diktis atau PTKI. Yang pertama web portal. Kalau kemarin ada web portal yang di apa namanya PTKI atau di direktur PTKI ada Diktis gitu ya. Kemudian karena ada kebijakan tidak di apa namanya eselon 3, nah sekarang di Pendis gitu ya, Pendis dan Kemenag gitu. Itu web portal. Web portal ini bagaimanapun tetap penting dalam konteks institusi. Karena apa? Karena ini untuk legitimasi, untuk apa namanya? Untuk legitimasi terutama karena ya orang akan melakukan cek dan cross check informasi terutama yang sifatnya informasi itu benar, legal dan lain sebagainya itu ya di web portalnya gitu, web portal di internalnya seperti itu. Jadi makanya beberapa kali saya misalkan diminta oleh teman-teman Diktis gitu untuk coba bantu untuk blasting atau rilis ke media eksternal gitu ya, media eksternal, misalnya di luar media komunik. Bisa gitu, tapi alangkah lebih bagusnya misalkan media di internal sendiri yang kemudian memuat dulu begitu. Jadi itu menjadi rujukan kalau memang sifatnya yang rilis blasting ini penting. Beda dengan misalkan kalau sifatnya liputan, misalkan Bapak Ibu ada event di kampus, meliput, mengundang secara terbuka media, oke lah itu adalah lain. Tapi kan banyaknya kan yang kita lakukan adalah dengan melakukan rilis blasting dan lain sebagainya. Itu. Kemudian ini yang tadi disinggung oleh Pak Dirjen juga, dan ini yang saya pikir perlu kita optimalkan, itu akun official sosial media. Ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita memang harus aware, kita harus sudah memang terbiasa dengan sosial media gitu ya, dengan ya dunia digital karena memang eranya sekarang. Yang pertama saya kira YouTube ya, YouTube itu ya cukup menjadi representatif untuk konten audiovisual yang saya sampaikan tadi, karena sekali ini adalah ujung tombaknya adalah bagaimana kita bisa mengcreate, bisa mengembangkan konten audiovisual, dan itu base-nya yaitu di platform media sosial yang ya memang basisnya konten-konten video misalkan gitu, itu adalah YouTube ya. Nah, YouTube dalam hari ini channel. Nah, alhamdulillah Direktorat PTKI sudah punya YouTube channel sendiri sekitar 35 atau 36.000 subscribernya sampai sekarang gitu ya. Saya lihat memang stagnan, tapi 3 tahun terakhir ini di bawah komando Pak Ajang agak banyak peningkatan juga ini. Nah ini perlu digenjot gitu ya. Nah kemudian Instagram ini juga penting. Kemudian, nah ini yang tentu kita tidak bisa menyangka-nyangka ya perkembangannya begitu pesat, yang kita pikir selama ini hanya menjadi tempat orang cari perhatian gitu kan, ngemis-ngemis online, joget-joget dan lain sebagainya. Tapi ya luar biasa ya, TikTok hari ini menjadi acuan ya, menjadi acuan, termasuk juga hal-hal atau konten-konten yang sifatnya ya official, serius gitu, memang sudah menjamah ke TikTok gitu. Kemudian ya Facebook fanpage ya terutama ya, ini juga perlu saya pikir untuk dikembangkan, digarap lebih serius gitu. Yang lainnya ada seperti misalkan Twitter yang sekarang menjadi X gitu kan, dan lain sebagainya. Nah tapi paling tidak menurut saya 4 ini yang perlu menjadi fokus kita gitu ya. Nah kalau WhatsApp tadi itu bukan sosial media ya, kalau WhatsApp itu kan dia perangkat
aplikasi perangkat komunikasi gitu. Nah, walaupun dia juga terus berkembang misalkan dengan mencoba menjadi sosial media untuk men-share berbagai informasi melalui saluran gitu kan. Jadi WhatsApp bisa bikin saluran sendiri dan lain sebagainya. Tapi tetap background-nya berbasis platform utama ini gitu kan, berbasis platform utama ini, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook dan lain sebagainya. Nah, bagaimana strategi pengelolaannya tadi sudah disinggung gitu kan, seperti apa dan bagaimana. Tapi sebenarnya intinya adalah kepada kata kuncinya adalah kepada kalau akun sosial media itu adalah kepada fokus dan konsisten gitu. Fokus pada apa yang ingin kita sampaikan gitu ya. Kemudian konsisten gitu. Konsisten itu misalkan kita melakukan posting itu ke daily misalkan kalau kayak Instagram itu yang berupa foto atau video-video pendek dan lain sebagainya itu misalkan setiap hari kita eh, posting gitu. Atau misalkan kalau YouTube misalkan dalam sebulan 2 atau 3 kali kita upload misalnya. Nah, itu harus konsisten gitu. Ya, yang repot memang kalau tidak konsisten. Jadi tidak muncul gitu. Kalau bahasanya Pak Ajis tadi, engagement-nya tidak muncul gitu oleh Meta gitu ya, oleh Google tidak dimunculkan gitu. Kenapa? Wah, ini tidak konsisten gitu kan. Kadang upload, kadang enggak gitu. Kadang kadang mungkin menghilang gitu. Pun sama juga dengan TikTok dan lain sebagainya. Itu. Itu untuk akun official sosial media. Kemudian yang kedua tadi ya tentu adalah bagaimana konten itu bersifat praktis gitu kan, menarik gitu ya. Kemudian ya mencari perhatian, mengundang, banyak perhatian. Engagement pertama terutama yang, penting gitu. Artinya ketika kita upload gitu kan, PTKI misalnya direktur PTKI itu upload gitu kan, kemudian dia langsung viewer-nya banyak, yang mengklik banyak, maka itu akan terus meningkat, cepat meningkatnya gitu. Nah, makanya sebenarnya ini bisa dilakukan karena PTKI atau Dikti sendiri kan punya potensi itu, punya potensi jaringan kampus, punya potensi jaringan mahasiswa, stakeholder-nya itu. Hanya memang saat ini kendalanya kita belum, saya melihatnya belum terkoordinasi dengan baik gitu kan. Walaupun sebenarnya kampus-kampus sendiri sudah cukup aware, sudah cukup banyak gitu kan, sudah cukup aktif di sosial medianya masing-masing, aktif dan kreatif gitu. Nah, kemudian strategi berikutnya ya tentu misalkan dalam pengelolaannya karena ini adalah akun official sosial media, ya sifatnya harus memang sesuatu yang serius gitu, tapi santai gitu. Ya artinya bahwa hal-hal sederhana sebenarnya gitu kan, tidak perlu terlalu kaku gitu. Video-video pendek di bawah durasi 1 menit gitu yang menyampaikan misalkan seperti Pak Dirjen saya perhatikan gitu, di dalam beberapa event misalkan begitu, dari mulai beliau berjalan dan lain sebagainya, menyampaikan sesuatu yang ya saya pikir apa adanya karena prinsipnya, penikmat sosial media ini kan orang-orang yang dalam tanda kutip saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, ya mereka ingin ingin mendapatkan informasi, menikmati informasi yang bahasa secara sederhana isi listening, isi sesuatu yang mudah didengar, mudah dilihat, mudah dipahami, kira-kira seperti itu dan realistis gitu, apa adanya gitu kan, tidak formal, ada apa begitu, aturan dan lain sebagainya gitu. Kemudian sarana media publikasi PTKI atau Diktis yang tidak kalah penting saya juga adalah media eksternal gitu. Dan hari ini alhamdulillah saya lihat kalau kita coba tadi evaluasi dan monitoring ya, sayangnya tadi tidak ditampilkan data oleh Pak Dirjen. Untuk media eksternal pemberitaan publikasi PTKI saya pikir lebih unggul sepertinya daripada direktorat-direktorat lain di Pendis gitu. Karena apa ya? Karena memang ya mungkin banyak program, banyak kebijakan gitu. Dan juga tentu user dan stakeholder-nya juga banyak. Nah, ini media eksternal yaitu bisa peliputan bersama media di setiap event, kegiatan dan lain sebagainya atau penyebaran rilis berupa program ataupun kebijakan terkait dengan direktorat PTKI. Sederhananya sebenarnya apa sih tujuan kita melakukan publikasi media? Prinsipnya selalu sama dalam konteks komunikasi dan media, yaitu karena kita ingin punya pengaruh gitu ya. Artinya pengaruh ya dalam arti yang luas gitu ya. Pengaruh, engagement lah kalau bahasa anak-anak muda sekarang gitu.
engagement dan lain sebagainya. Nah tentu ini bisa kita dapatkan dengan trust, dengan reputasi dan lain sebagainya gitu kan. Dan kembali saya sampaikan bagaimana kita bisa membangun trust, bisa membangun reputasi dan lain sebagainya, yaitu kata kuncinya dengan fokus dan konsisten gitu ya. Fokus dan konsisten. Nah, saya ingin sedikit menyinggung soal bagaimana fokus dan konsisten kita dalam meningkatkan publikasi konten di TIS atau di PTKI dengan user dan stakeholder-nya. Yang pertama, apa sih visi besar atau target yang ingin dicapai, katakanlah tahun ini gitu kan, sesuai dengan Renstra PTKI ini gitu kan. Nah itu dulu yang perlu kita tentukan gitu. Yang saya tahu misalkan ini juga hasil analisis saya di beberapa publikasi PTKI, misalkan yang sering digaungkan adalah soal distingsi keilmuan, kemudian internasionalisasi, kemudian green campus dan lain sebagainya. Itu suatu hal yang saya pikir sangat menarik. Cuman bagaimana kemudian kemasannya ini dikelola dengan baik sehingga begitu mudah diterima oleh publik gitu ya. Nah, kemudian menentukan tema dan model kampanyenya gitu kan. Misalkan di dalam setiap caption postingan itu selalu dikasih hashtag atau tanda pagar gitu. Yang itu selalu muncul gitu di setiap postingan sosial media gitu kan. Atau misalkan menyisipkan pesan khusus yang selalu ada hashtag lah pada umumnya. Nah, ini juga menjadi catatan ya, Ajang dan teman-teman di Diktis. Saya tidak tahu karena biasanya biasanya dalam beberapa tahun ini ada perubahan. Ini Direktorat PTKI ini mau menggunakan istilah Diktis atau PTKI gitu. Nah, ini juga perlu konsistensi gitu di dalam upaya publikasi di platform sosial media, termasuk juga di media mainstream dan ya mungkin di media internal gitu. Yang saya tahu dulu kalau eranya Prof. Itno, beliau menginginkan istilah diktis gitu kan, lebih familiar gitu kan, lebih easy listening, lebih enak didengar, lebih ini gitu kan. Direktorat Diktis gitu, Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Kalau PTKI, jadi kadang-kadang suka pabaliut gitu istilah kita ya Pak Ajang ya, dengan PTKI lagi gitu kan, Kreatif Indonesia gitu. Nah ini perlu gitu, jadi sehingga orang familiar gitu, walaupun mungkin kalau kita di internal kita ya Bapak Ibu ya di keluarga besar PTKI sudah cukup familiar lah dengan istilah Diktis ya, Diktis Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam gitu. Nah ini perlu juga menjadi perhatian bersama, ini konsistensi ini nih, penting gitu. Hal yang sederhana sih sebenarnya, tapi menurut saya penting gitu, ditentukan gitu. Kalau boleh usul Diktis lah saya pikir lebih enak gitu didengar, udah Diktis 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 gitu. Walaupun mungkin secara nomenklaturnya misalnya kan Direktorat PTKI, ya udah itu cukup menjadi nomenklatur gitu. Tapi misalkan di platform sosial media ya kita Diktis gitu kan, merek dagangnya, brandingnya adalah Diktis. Kemudian bagian daripada fokus dan konsistensi itu adalah ya adanya tim khusus publikasi saya pikir yang ya terdiri dari penulis, kalau di kampus-kampus itu ada humas ya. Nah ini saya lihat sudah ada di di Direktorat PTKI, di Diktis ya, di bawah Ajang ini sudah ada, luar biasa memang progresnya dan visionernya Pak Ajang nih ya. Ya ini penting ya, pengelola sosial media, copywriter yang biasa menulis caption, menulis keterangan di sosmed gitu ya. Kemudian konten kreator media sosial dalam hal ini adalah konten-konten audiovisual yang merekam setiap kegiatan direktur, setiap kegiatan Kasubdit gitu kan, programnya dan lain sebagainya gitu. Nah, tinggal ini nih lebih dipertajam lagi ya Pak Ajang ya, karena memang kendalanya penyakitnya adalah teman-teman ini juga kadang-kadang terlalu seremonial gitu. Hal-hal sederhana misalkan saya sering menyampaikan bahwa upayakan dalam men-share foto baik untuk sosial media apalagi untuk media mainstream, media resmi ya. Waktu itu Pak Ajis terus juga sering menekankan itu pakai foto hidup gitu, pakai foto hidup gitu. Jadi itu aja kadang-kadang sampai hari ini saya kira saya sering perhatikan itu masih belum belum aware ya teman-teman ya. Kayak fotonya masih foto setengah segi foto baris gitu kan. Seperti foto gitu yang itu foto mati disebutnya itu. Foto hidup itu ya foto fiktif, foto ketika sedang menyampaikan gitu kan. Kegiatan gitu kan. Itu. Kemudian angle, penjudulan gitu ya secara teknis gitu kan. Ya
Saya pikir tidak penting kalau judulnya direktur membuka acara ini gitu kan. Tapi fokus pada isi atau substansi gitu kan. Apa yang disampaikan gitu kan. Apa kepentingannya untuk publik itu apa gitu kan. Ya kalau nggak ada kepentingannya buat gue gitu kalau kata anak-anak mahasiswa PTKI, ya ngapain gitu kan. Itu, kemudian ya tentu, anggaran khusus. Nah kalau ini mungkin, kebijakan dari, lembaga lah, tapi apa namanya, poinnya adalah menurut saya itu tadi, visi besarnya sudah ada, saya rasa sudah ada tadi, kemudian, tema dan model kampanyenya seperti apa gitu kan, kemudian tim khusus juga ini termasuk yang mengelola sosial media. Oh iya, eee, yang penting saya takut lupa juga, salah satu kunci bagaimana sosial media ini cepat growth, tumbuh gitu adalah bagaimana membangun pola interaktif ya, pola interaktif, menjawab keluhan, menjawab, pertanyaan dan lain sebagainya. Tapi memang ini tantangan tersendiri sih gitu ya. Kadang-kadang sudah dijawab ditanya lagi gitu kan oleh teman-teman siswa ketika apalagi kalau udah urusannya beasiswa gitu dan lain sebagainya. Tapi oke lah, saya pikir ya itu adalah bagian dari ya kerja-kerja kita, bagian dari, eee, tuntutan kepada kita untuk konsisten gitu kan, untuk konsekuen, fokus gitu. Kita memang ingin membangun bagaimana publikasi ini bisa, maksimal. Kemudian juga ya, tim penulis, tim humas dan lain sebagainya. Oke, sekarang kalau kita berbicara strategi peningkatan, publikasi atau bagaimana mengelola sebuah konten publikasi, eee, saya ingin tentu berbicara dalam konteks, secara teoritis ya. Saya ingin mengacu pada konsep, ekonomi politik media Vincent Mosco ya. Kalau kata Vincent Mosco itu kalau ingin apa namanya, mengkapitalisasi, konten media ya, ya tentu kan kita punya kapital tadi ya, punya kapital itu ya tadi, user, stakeholder, kampus-kampus dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu perlu kita kapitalisasi. Bagaimana strateginya? Yang pertama, komodifikasi. Komodifikasi itu apa sih? Komodifikasi itu adalah bagaimana kita membuat dan mengembangkan konten publikasi itu ya semenarik mungkin sesuai dengan selera dan kebutuhan publik dalam ini user dan stakeholder kampus, siswa gitu kan, kemudian, masyarakat gitu kan. Nah itu bagaimana gitu. Nah kan sebenarnya potensinya banyak tadi disinggung oleh Pak Aziz, disinggung oleh Pak Dirjen gitu, banyak gitu kan. Kayak misalkan apa sih yang menarik gitu buat mahasiswa gitu kan. Saya yakin teman-teman di Direktorat PTKI kan juga sudah punya mapping-nya gitu kan, sudah punya konten-konten misalkan terkait dengan beasiswa gitu. Ya tidak hanya informasi beasiswanya, tapi bagaimana misalkan tips mendapatkan beasiswa gitu kan. Nah, bagaimana kemudian ini, dikomodifikasi gitu, dikomodifikasi bagaimana ini dikapitalisasi dalam tanda kutip ya, untuk bisa menjadi konten sosial media yang menarik gitu. Kemudian, apalagi banyaklah saya pikir gitu kan, tentang penelitian gitu kan, kemudian tentang kajian-kajian keislaman. Hari ini kajian-kajian keislaman banyak diminati oleh masyarakat gitu. Kenapa? Tapi kemudian di sisi lain kenapa misalkan, kampus-kampus Islam tidak mendapatkan tempat pada pada apa namanya, fenomena ini gitu, pada fenomena ini, tidak mendapatkan, apa namanya, referensi gitu. Gitu ya, komodifikasi ya. Jadi strateginya. Kemudian, spasialisasi. Spasialisasi ini ya proses menanggulangi hambatan ruang dan waktu dalam, kehidupan sosial. Bagaimana konten dapat dinikmati oleh audiens pun dan dimenap gitu ya. Jadi, ini mungkin terkait juga dengan strategi yang disampaikan oleh Pak Direktur secara teknis tadi ya, disampaikan bagaimana membuat konten yang sebenarnya jangan selalu dibayangkan, kok ribet banget gitu harus, apa namanya, dengan konsep dan lain sebagainya, kemudian dengan alur seperti ini. Nanti sebenarnya semakin apa adanya, tapi tentu karena ini adalah misalkan untuk konten, akun official harus ada substansinya gitu kan. Apa itu substansinya? Ya edukasi, kemudian informasi gitu, ya menginspirasi dan menghibur gitu ya. Ya hiburannya juga tentu yang nggak perlu juga kita harus joget-joget, seperti apa namanya, jogetnya si siapa itu yang kemarin ditangkap di Sukabumi. Nggak mesti seperti itu juga gitu loh maksud saya. Tapi ya bagaimana kemudian
ya luas aja gitu, karena kan bahasa bahasa media, bahasa sosial Mas media. Sukron, Ya, itu slide-nya nggak jalan, sengaja nggak dijalanin. oh gitu. Jalan Pak Ajang di sini. Nah, jalan nggak? Jalan Pak Ajang? Nggak jalan Pak Sukron dari Belum. tadi. Wah, Rahman. oh gitu. Oke, oke. Udah bisa Pak Ajang? Belum Pak, belum. Sudah Pak Ajang? Belum Pak. Oh belum ya. Belum tampak, belum tampak. Tadi hanya slide itu aja Pak dari tadi. Ya Allah. Wah, saya kira jalan. Tidak tervisualisasi jadi informasinya tadi. Wah, Akhirnya kami menulis omongan yang Bapak. oh iya, maaf Ibu, ya Allah, saya kira jalan ini ya dari tadi. Kami menulis Pak dari tadi Pak. Walah. Kenapa ya ini ya? Ya, Sudah, Pak? lanjut Pak Sukron. Udah bisa ini? Mungkin dikirim ke Pak Ajang aja. Ya, nanti dikirim di grup Pak. Kirim di grup. Pak. Mohon Iya. izin. Baik, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini, oke, mohon izin saya lanjut sebentar lagi ya Bapak Ibu. Oke, silakan. Tadi yang saya sampaikan ada komodifikasi, kemudian ada spasialisasi, dan yang terakhir saya pikir adalah strukturasi. Strukturasi itu adalah proses di mana struktur merupakan dasar dari agensi manusia gitu ya. Jadi kita punya struktur yang jelas ya. Diktis atau PTKI, Diktis lah saya ingin menyampaikan. Diktis punya struktur yang jelas, jaringan kampus, humas di kampus-kampus sudah amat sangat jelas, dan ini adalah potensi atau kapital yang luar biasa gitu, yang justru ini sebenarnya dicari-cari oleh teman-teman media yang lain gitu, atau para agensi media gitu. Jadi ini jelas gitu struktur ini gitu. Nah ini kita belum maksimal betul kelihatan ini gitu. Nah, kemarin waktu zamannya mulai di eranya Pak Ajis, memang kita seringkali mendapatkan banyak hambatan-hambatan ya Bapak Ibu ya. Komunikasi antara teman-teman media publikasi Diktis dengan teman-teman humas di kampus gitu. Saya nggak tahu ya problemnya apa gitu, karena seringkali ada banyak, selalu ada banyak hambatan-hambatan gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan di ke depan enggak ya, komunikasinya lancar gitu ya. Terutama misalkan ya dengan humas lah ya, terkait dengan humas. Itu mungkin karena juga kadang-kadang kendalanya di kampus-kampus ini kurang atau tidak adanya PIC langsung yang menghandle publikasi dalam produksi konten gitu dan lain sebagainya. Nah ini jadi strukturasi ini dalam konteks adalah bagaimana kita memanfaatkan jaringan kampus sebagai agen publikasi Diktis atau perguruan tinggi keagamaan Islam. Oke, saya kira yang terakhir ini langkah-langkahnya, timeline-nya, yang pertama adalah, dan ini saya tahu memang sudah dilakukan oleh teman-teman di Direktorat PTKI ya, oleh Pak Ajang ya. Pertama ya adalah bagaimana membentuk tim publikasi di tingkat TU Direktorat ya, yang terdiri dari siapa yang meliput, siapa yang melekat ke direktur, kemudian yang mengelola sosmed, konten production dan konten kreator dan lain sebagainya. Kemudian menyusun rencana strategis kampanye publikasi media PTKI atau Diktis. Dalam contoh misalkan di tahun 2025 ini gitu ya. Karena seringkali memang di luar yang sifatnya insidental, sebenarnya Diktis ini kan sebenarnya sudah punya program rutin, sudah punya program yang dia sudah terstruktur dari tahun ke tahun gitu. Nah, ini misalkan bisa dipetakan, walaupun tahun kemarin banyak yang hilang ya Pak Ajang ya, kayak pesona apa begitu. Nah, ini saya pikir bisa disusun ya di luar program-program yang sifatnya insidental atau yang terkait dengan kegiatan kegiatan direktur gitu. Kemudian yang selanjutnya setelah disusun renstra kampanye publikasi medianya, teman-teman bisa langsung menyusun atau menentukan model-model publikasi dan bentuk kontennya seperti apa gitu. Ada yang mungkin cukup dengan flyer, cukup dengan rilis berita gitu kan. Rilis berita juga ini juga harus skala prioritas. Apakah cukup di media internal atau di media eksternal, rilis boosting dan lain sebagainya. Kemudian setelah menentukan model publikasi dan bentuk kontennya,
Selanjutnya adalah yang tak kalah pentingnya menurut saya, dan ya seperti ini, forum seperti ini adalah koordinasi dengan Humas Kampus PTKI terkait dengan keberadaan tim media Diktis ini, gitu ya. Bagaimana kemudian apa yang dipublikasikan, apa yang ingin disampaikan oleh kampus-kampus ini juga tersampaikan oleh tim publikasi PTKI ini, gitu ya. Ini memang sudah dilakukan, tapi memang sifatnya tim media PTKI itu mencari sendiri gitu. Oh, ini ada nih di web portalnya, di web resminya misalkan IAIN mana, UIN mana begitu. Baru oh ini bagus ini gitu kan. Yang terakhir saya lihat misalkan yang ada paten penemu dari kampus mana gitu. Nah, itu diangkat di sosial medianya, diangkat. Bisa juga kadang-kadang Pak Ajang yang saking baiknya ini juga dibuat, dirilis untuk ke media-media nasional dan lain sebagainya. Ke depan saya pikir ini harusnya lebih terjalin dengan baik ya, terjalin dengan baik. Mungkin kata kuncinya itu tadi ya, harus ada PIC-nya, karena kadang-kadang kan kita juga tidak bisa menyalahkan dalam tanda kutip teman-teman di kampus, Bapak Ibu semua tentu sudah sibuk dengan kesibukan masing-masing ya, kesibukan jabatan, kesibukan tugas mengajar dan lain sebagainya ya. Ya kadang-kadang gitulah kita jadi dosen juga jadi sibuk urusan banyak hal lah gitu ya. Kemudian kalau kemarin, makanya ini bagaimana strateginya kalau kemarin misalkan di Direktorat Diktis ada media di tingkat Diktis sendiri gitu ya, yang waktu itu saya mengusulkan untuk di media Diktis itu dibentuk sindikasi di mana web-web portal kampus itu masuk ke situ gitu. Secara otomatis ketika mereka update, maka muncul di web Diktis itu gitu. Nah, kalau hari ini mungkin kan karena terpusat di eselon 1 ya, di Pendis dan di Kemenag ya, mungkin agak sulit ya. Tapi paling tidak poin pentingnya adalah misalkan di sosial media, bagaimana sosial media Diktis ini di Instagram atau di YouTube misalkan, YouTube channel itu dia menjadi induknya, kemudian di bawahnya itu ada misalkan tersambung gitu, tersambung jejaringnya dengan link-link dari channel-channel YouTube misalkan gitu, atau Instagram atau TikTok dari kampus-kampus PTKI gitu ya, kampus-kampus Diktis gitu. Nah, ini langkah-langkahnya. Selanjutnya ya saya pikir yang juga cukup penting, ini bisa dilakukan 1 bulan sekali atau setiap periodik itu adanya analisis media monitoring terkait dengan publikasi PTKI gitu ya. Seperti apa sih ini penting gitu kan ya, terutama misalkan untuk bagaimana membangun branding PTKI ini, membangun branding kampus Islam ini sebagai kampus yang memang layak gitu menjadi pilihan gitu ya. Jangan sampai misalkan kita kadang justru tidak punya pilihan-pilihan ketika dihadapkan pada hal-hal yang problematik gitu terkait dengan kampus PTKI. Mohon maaf saya misalkan ingin menyinggung gitu ya, kemarin yang isu soal, bukan isunya pemberitaan negatif tentang peredaran dan pencetakan uang palsu di salah satu PT KIN gitu ya. Ini eksesnya luar biasa loh gitu kan, eksesnya luar biasa, negatif ya secara pemberitaan, tunnya negatif secara pemberitaan. Ya yang saya tahu ya kita juga mau melakukan apa gitu kan di PTKI gitu kan, di Direktorat PTKI. Hal seperti ini saya pikir ke depan perlu dikoordinasikan lebih baik lagi gitu, perlu diantisipasi dan lain sebagainya gitu. Problem atau masalah-masalah pasti akan selalu ada, tapi menurut saya prestasi-prestasi program kebijakan yang pro rakyat, pro mahasiswa dan lain sebagainya itu akan mampu untuk menutup berbagai macam celah informasi-informasi negatif itu. Itu saja, mungkin nanti secara teknisnya bisa sama-sama kita diskusikan Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kendala teknis ternyata tidak jalan ya, karena di sini saya jalan ininya, PowerPoint-nya. Sekali lagi terima kasih Pak Ajang, Bapak Ibu semuanya. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Sukron Jamal MA, praktisi media.
pemilik dari media monitor.com ya Pak ya? Ya, baca monitor.co.id. Monitor.co.id. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ apa kaitannya dengan media-media yang dimiliki oleh Pak Sukron tadi ya. Baik, terima kasih Pak Sukron. Mudah-mudahan tadi hal-hal yang disampaikan oleh Pak Sukron bisa memberikan pencerahan kepada kita semua terkait dengan urgensi media gitu ya, penggunaan media di era saat ini begitu ya, yang tentunya harapan kita bisa memberikan dampak yang positif, terutama kaitannya dengan branding dari program, kebijakan, ataupun secara kelembagaan kita semua di Direktorat PTKI. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan ke sesi terakhir, yaitu sesi kaitannya tindak lanjut dari rapat ini. Oke. Bisa kelihatan ya itu saya. Bisa Pak, bisa. Bisa Pak Jang. Nah, baik, saya kira pentingnya media tadi saya kira sudah dijelaskan oleh beberapa narasumber, baik oleh Pak Sukron, Pak Dirjen sendiri begitu ya, yang secara langsung tadi sudah disampaikan. Nah, di sini saya ingin menggarisbawahi bahwa kita harus meningkatkan sinergi dengan PTKI begitu ya, baik PTKIN ataupun PTKIS. Di sini Wakil Rektor 3 dan 2 Ketua PTKIS, Wakil Koordinator dan Sekretaris Kopertais memiliki peran strategis begitu ya dalam membangun komunikasi dan publikasi yang lebih terarah antara Sivitas Akademika dengan Medsos Diktis. Artinya kami memohon bantuan kepada Bapak Ibu semua agar Sivitas Akademika dari semua perguruan tinggi Bapak Ibu tuh bisa engage, bisa terhubung dengan medsosnya Didiktis begitu ya. Karena Karena itu tadi begitu ya akan sangat bermanfaat dan berguna bagi kita semua begitu ya. Kita juga perlu masukan feedback begitu ya dari Diktis begitu ya, kaitannya dengan program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat Diktis. Nah, ini saya kira umum saja begitu ya. Terus ini tadi kaitannya dengan tujuan dari rapat ini. Nah, tadi ya yang disampaikan oleh Pak Dirjen, existing Medsos Diktis ini IG karena kena musibah, kena hacker, jadi pengikutnya baru 1.527, terus ada juga Facebook baru 3,6.000 dan TikTok baru 1.548. Dan ada YouTube, Thread dan lain-lain. Nah, melihat kondisi existingnya bahwa tadi berdasarkan analisis awalnya ini perlu ditingkatkan seperti tadi yang disampaikan arahan Pak Dirjen ini, terutama Diktis, Direktorat Diktis harus meningkatkan engagement gitu ya kepada semua sivitas akademika yang ada di perguruan tinggi tadi yang potensinya tadi begitu ya, ada mahasiswa ada 1 juta gitu ya kurang lebih, terus juga dosen ada kurang lebih 50.000 gitu ya. Dan ini saya ingin mengajak peran kita semua dalam rangka mengkonsolidasikan ini agar semua tadi sivitas akademika yang potensial tadi itu bisa ikut terhubung begitu ya, agar penyebaran program dan informasi itu bisa merata dari Direktorat Diktis ke sivitas sivitas akademika yang ada di perguruan tinggi. Nah, kondisi existingnya ini masih belum maksimal, kita akan maksimalkan begitu ya. Nah, terus langkah-langkah tindak lanjutnya, pertama, satu adalah mungkin nanti menugaskan PIC media begitu ya dari setiap PTKIN, mungkin nanti Bapak Ibu bisa menunjuk, karena mungkin di setiap khususnya di perguruan tinggi agama negeri ya, PTKIN negeri itu sudah ada tim humas. Nah, nanti mohon bisa ditunjuk begitu ya kaitannya dengan konsolidasi terkait media
di Diktis ini begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tuh tentunya kami akan membuat WA group ya terkait koordinasi tersebut, yang itu akan kita jadikan media komunikasi, diskusi dan lainnya lah tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sukron bahwa koordinasi itu harus intens dan harus sering dilaksanakan secara menyeluruh begitu ya. Menyeluruh itu artinya tuh dari Diktis hingga ke ke perguruan tinggi semuanya, ke PTKIN, ke PTKIS. Nah, nanti ini ada nomor handphonenya begitu ya. Ada admin Media Diktis 0821 dan tadi Mas Agus ya, nanti itu ada yang namanya pengelolanya tuh Pak Agus. Tolong dibuatkan WA group ya kaitannya dengan ini begitu ya, untuk mengkonsolidasi ini semua. Nah, terus juga kita akan menetapkan indikator keberhasilan. Pertama adalah jumlah pengikut, engagement rate, dan frekuensi unggahan, dan lain-lain. Nah, jadi mahasiswa dan dosen agar dikonsolidasi mengikuti akun medsos Diktis. Nah, ini Bapak Ibu ada di bawah player begitu ya. Nah, di situ ada form yang sudah kita siapkan di https://id/5oika. Di situ ini akun-akun medsosnya sudah kami sampaikan untuk akun medsos Facebook, untuk IG, untuk YouTube, dan untuk TikTok. Nah, nanti indikator keberhasilannya adalah kami akan memonitor melalui G-Form tersebut seberapa banyak nanti mahasiswa dari Bapak Ibu yang telah mengikuti akun medsos kami begitu ya. Karena di G-Form itu bisa terlihat nantinya tuh ini dari mana begitu ya, dari kampus mana, namanya siapa, akunnya siapa, akunnya apa begitu ya. Nah, terus dari kampus mana. Nah, mungkin dari situ indikator keberhasilannya yang akan kami ukur begitu ya dari setiap perguruan tinggi. Begitu. Jadi nanti ini player yang sebelah kanan ini mungkin bisa disosialisasikan atau bisa di-broadcast ke semua sivitas akademika yang ada di bawah PTKI Bapak Ibu sekalian begitu ya, untuk bersama-sama ikut aktif gitu ya, memfollow begitu ya, dan memfollow dan lainnya memberikan masukan dan lainnya begitu ya. Terus yang keempat, ini kita akan menjadwalkan evaluasi dan koordinasi berkala. Akan diadakan rapat berkala seperti ini karena ini adalah kebijakan langsung begitu ya, dalam tanda kutip merupakan perintah langsung dari Pak Dirjen Pendis. Maka saya kira terkait dengan kemajuan dan progres keberhasilan dari peningkatan medsos Diktis ini akan sangat dipantau oleh Pak Dirjen. Jadi kami mohon kepada semuanya, kepada Bapak Ibu semua yang hadir dalam rapat siang hari ini untuk bisa mensosialisasikan hasil rapat kita ini kepada semua sivitas akademika. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, tadi juga sudah saya share di kolom chat begitu ya, kaitannya dengan tadi ya, terkait dengan G-Form dan artinya tuh medsos-medsos kami yang bisa diikuti. Dan flyernya juga sudah kami buatkan di situ, tinggal disebarluaskan saja. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian materi yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mungkin ada pertanyaan, silakan sebelum kita akhiri. Yang 1, 2 atau 3 begitu ya, yang menanggapi terkait dengan diskusi kita. Saya persilakan. Cukup jelas ya Bapak Ibu? Jelas Pak, jelas. Ya Pak. Oke, sekali lagi. Masukan, Pak. Dari saya Jelas, Pak. jelas. Terima kasih Pak. Ada Pak yang mau diusulkan Pak. Ada masukan dari saya Institut Tindak Aldabi Bogor. Silakan. Ya Pak. Saya dari Ramlan Losat Pak, Indabi Bogor. Institut Tindak Aldabi Bogor. Silakan. Saya berharap ini kayaknya memang peserta ini dari sekian ratus kampus hanya hampir 1000 kampus ya, 339.
Iya. Oleh karena saya minta itu hasil dari rekaman ini harus disebar ke seluruh Kopertais, Pak, dan juga disebarkan juga ke masing-masing kampus dari masing-masing Kopertais. Ini masalahnya penting karena saya dari PT KIS ya, memang akses masyarakat ke kampus kita itu sangat minim ya, karena mereka memang tidak terbiasa untuk masyarakat kita itu membaca hal-hal yang ada di kampus, karena kampus sendiri masih minim untuk melakukan sosialisasi melalui medsos. Oleh karena itu sangat penting sekali, terutama yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, untuk diulang-ulang lah supaya mereka tersadarkan, karena memang dari 174 Kopertais di Jawa Barat sendiri masih sedikit yang ikut saat ini. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Terima kasih Bapak masukannya. Ada lagi silakan Bapak Zulham. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Ajang dan kolega rekan-rekan para sivitas PT KIS dan PT KIN yang lain. Saya dari STITL Khairiyah Pak, di Mamuju, Sulawesi Barat. Pertama, terkait dengan arahan dari Pak Dirjen Diktis, juga yang tadi semua sampaikan pemateri dan narasumber serta Pak Ajang juga selaku host. Pada prinsipnya kami memahami dan mengharapkan bahwasanya memang ada suatu gambaran kemajuan juga nantinya buat kami, terutama untuk kampus-kampus yang ada di Indonesia Tengah dan Timur ya Pak ya. Mungkin ini merupakan hal yang biasa bagi kampus-kampus di Pulau Jawa ya dan Sumatera, tapi untuk kami ini merupakan suatu tantangan tersendiri, tapi tidak masalah gitu, kami bisa mengikuti. Harapannya adalah ada feedback juga gitu kan untuk para kampus Pak ya, terutama tadi yang sudah Pak siapa tadi yang sebelumnya sampaikan, memang harusnya Kopertais juga nanti concern Pak terhadap program ini gitu kan. Karena apa? Karena kita berharap bukan hanya sekedar mengejar follower aja gitu kan, terutama untuk akun media sosial Diktisnya gitu kan, tapi memang terjadi timbal balik kemajuan di kampus-kampus ya, terutama di PT KIS di daerah gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, iya Pak. Terima kasih masukannya. Memang tadi begitu ya, end up-nya itu sebetulnya supaya terjadi engagement begitu ya, timbal balik hubungan dua arah begitu ya. Nah, nanti ini tahap pertama itu bagaimana kita mengkonsolidasi untuk supaya saling mengikuti terlebih dahulu sehingga nanti ada hubungan timbal balik komunikasi dua arah. Makasih Pak, makasih Pak. Bertanya Pak Jang. Nggih, Pak Fatur, silakan. Pak Fatur, Jembrana Bani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Rahim dari Stit Jembrana Bali. Ya, Prof. Ya, ini maksudnya saya mengusulkan supaya media ini betul-betul diminati oleh semua perguruan tinggi. Media ini mengadakan kegiatan-kegiatan, Pak. Contohnya seminar atau kayak kalau guru SLTA itu ada MGMP dan sebagainya, sehingga mungkin ya kayak Aceh aja ada suatu kampus sering mengadakan seminar nasional tuh banyak kampus ikut itu Pak, sehingga itu membuat ada kegiatan-kegiatan yang manfaat, ada pelatihan-pelatihan melalui web ini gitu dan sebagainya untuk peningkatan tuh. Jangan sampai maaf saja swasta seperti Sevima itu yang banyak mengelola seminar-seminar, ada peningkatan ini dan lain sebagainya, pelatihan-pelatihan ini, ada workshop ini. Nah, ini bagaimana media kita ini juga manfaat untuk itu, Pak. Sehingga dosen, katakanlah, dosen mau cari bisa lewat media ini, katakanlah gitu. Jangan ada seminar, ada apa yang nanti ada pengganti cetak gininya biasa itu, Pak. Pengganti cetak piagamnya itu biasa itu nanti. Itu kalau itu kita lakukan baik untuk mahasiswa, barangkali nanti kita bisa kalau mahasiswa terlibat nanti tugas
tugas mata kuliahnya itu bisa dituangkan di sana. Katakan seolah-olah kalau dia mengikuti platform ini sudah cukup, itu tugasnya dia sudah dianggap sudah oleh dosennya, sehingga dia tertarik ikut itu Pak. Sehingga ya pokoknya kamu ikuti itu, ada bukti mengikuti itu dengan begini, nah itu kamu sudah bebas tugas dari mata kuliah tertentu gitu. Saya kira itu sangat manfaat Pak, sehingga pengunjungnya makin banyak. Ya, medsos kita ini, medsos Diktis ini pengunjungnya makin banyak. Karena dosen bisa ada manfaat di sana, pimpinan juga demikian. Ya, jangan sampai malah swasta yang melayani seperti Sevima dan lain-lainnya itu yang melayani kampus gitu. Dan mereka bayar, dan kita dan teman-teman kampus mau itu. Nah, itu kan kalau seandainya ada media yang lebih malah free dan ada manfaat yang sama, bisa dipakai untuk dosen sebagainya, itu akan lebih tentu Diktis akan lebih dicari dibanding yang lain. Saya kira demikian Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fatur dari Jemberana Bali atas masukan-masukannya. Ya, makasih. Pak Abdul Hamid, Inisma Jambi. Terima kasih. Assalamualaikum yang saya hormati Pak Dirjen dan jajarannya, Pak Ajang yang luar biasa semangatnya dari awal sampai akhir. Terima kasih Pak, langsung saja Pak, kami dari Jambi ini Pak. Sebenarnya yang akan saya usulkan atau saran yang pertama itu sudah diambil dari saudara kita di Bali, Pak Fatur tadi, dari Jimbaran Bali. Ya, saya berkeinginan sekali Pak, sayanya atas nama PTKS Jambi Pak ini, Partai Jambi. Ini memang ada pola, ada tindak lanjut nyata, yaitu kita seperti ada pelatihan atau workshop di bidang memang media, multimedia, medsos ini Pak. Karena tidak semua kalangan itu kemampuannya seperti oleh Pak Sukron tadi Pak. Dan yang terakhir Pak, hanya dua Pak, yang terakhir adanya sosialisasi atau adanya kita Signal. insya Allah dari Diktis Pak ya, bisa menjembatani apakah kita punya web sendiri, apakah gimana untuk kita agar media ini yang bersifat animasi yang tidak gambar saja tadi bisa kita kelola lewat aplikasi-aplikasi itu. Sekarang kita bingung dengan jutaan aplikasi yang mana yang bagus gitu kan. Nah, itu aja Pak Jajang dari kami, salam dari Jambi Pak. Semangat Ya. Pak. Dari Makasih Pak Abdul Hamid atas masukannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ada lagi dari PT KIN ini belum ada suaranya? PTKIS. Oke. Ya. Sebentar, saya takutnya saya akan share dulu beberapa materi di kolom chat ya Bu ya, sambil kita nunggu agar Bapak Ibu bisa download ya. Ya Pak. Ya, ini juga ya itu permintaan. Sebentar, saya Jadi- downloadkan dulu. Ya, dapat materinya. Tadi yang satu sebagai broadcast kaitannya dengan playernya sudah kami sampaikan ya di situ. Ya. Nah, terus ini sudah satu. Nah, dari Pak Sukron saya kirimkan. Terus dari materi Pak Dirjen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya dari UIN Banten.
Mangga Pak dari Banten silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati seluruh peserta baik dari PT KIS ataupun PT KIN, para pejabat di lingkungan Kementerian Agama. Sedikit saja mungkin Pak untuk terkait dengan integrasi ke dalam medsos. Saya ingin mungkin bagaimana upaya PT KIN atau PT KIS untuk supaya seragam terkait konten-kontennya Pak gitu kan. Perlukah dibuat pedoman secara menyeluruh untuk PT KIN atau PT KIS terkait pembuatan konten-konten ke dalam medsos tersebut. Nah, waktu itu saya pernah mengikuti acara dengan Biro Humas Kementerian Agama. Salah satu staf ahli menteri itu mengatakan konten itu bila perlu yang menjadi skala prioritas Kementerian Agama itu Pak. Dengan jangan konten-konten itu yang sifatnya kegiatan seremonial. Itu yang dapat saya tangkap pesan dari waktu acara kegiatan Humas tuh. Nah, maksud saya pada hari ini bagaimana untuk menyeragamkan seluruh PT KIN atau PT KIS terkait pembuatan konten-konten yang akan diintegrasikan ke dalam medsos Pendis itu kan atau Diktis. Itu saja Pak, mungkin minta petunjuk atau pedoman dari secara menyeluruh dari Kementerian Agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, khususnya di Diktis ya ini yang Pak Nana memang kaitannya dengan pedoman terkait dengan konten itu sendiri belum ini ya, belum ada di Diktis ini. Tapi saya kira ini masukan nanti yang kaitannya dengan penataan konten ataupun pedoman semuanya yang bisa kita acu bersama gitu ya. Nanti akan coba kita siapkan begitu ya. Tentunya dengan konsolidasi berjenjang ya dengan Humas Pendis, dengan Humas Biro HDI ya, Biro Biro Humasnya Kemenak ya, Humasnya Kemenak. Nanti mungkin akan kita siapkan secara simultan. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya share, saya kira materinya di situ nggih. 2 materi sudah saya share di situ berserta tadi ada 1 player yang bisa di broadcast juga nanti ke semua mahasiswa dan dosen, pokoknya semua sivitas akademika yang ada di Bapak Ibu sekalian. Nah nanti dari situ juga ada form yang diisi, isiannya tidak banyak, hanya berapa sih itu, hanya ada nama terus aku 3, hanya ada 5 pertanyaan di situ, mohon diisi kepada semua sivitas akademika begitu ya. Dan nanti kami akan melihat progres dari perkembangan dari dari setiap perguruan tinggi Bapak Ibu semua, akun medsos yang terhubung gitu ya dengan akun medsos Diktis. Saya kira demikian Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan atensinya dan masukan-masukannya. Insya Allah semuanya kami catat ini sebagai sebuah masukan yang akan kita tindak lanjuti di waktu yang akan datang. Terima kasih sekali lagi. Saya masih Pak, materinya belum masuk Pak, materinya Pak. Belum. Materinya saya di mana? Di kolom chat ya Pak ya, sudah saya Udah itu tinggal download aja. Udah masuk aja. Di kolom chat itu ada untuk grup WA, nanti masuk materi ada. Iya di kolom chat. Saya kira demikian ya Bu, kita cukupkan karena sudah mau sholat zuhur. Secara umum saya kira pesannya sudah jelas begitu ya. Intinya kita akan tadi ada nomor WA sama meningkatkan WA grup Bu tadi. Itu Pak Ajam boleh minta nomor WA. Masukkan link aja, masuk ke link chat. Ada linknya itu ada nomornya Bu di situ Bu, ada nomor yang sudah saya share di mana?
Di chat, kolom chat ada. di kolom chat di bahan. Udah ada nomor saya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang Sama-sama. semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran begitu ya dalam mensukseskan. Terima kasih. Akhiril kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.